Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Haji. Semoga sehat selalu, senang, bahagia, perasaan kamu tenang, pikiran kamu juga tenang. Karena dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman membuat imun tubuh semakin kuat atau tetap terjaga dengan baik. Antibodi terjaga dengan baik. Dan tentunya kali ini saya akan membacakan secara general. Dan tema kali ini saya angkat dengan judul Adakah orang ketiga di dalam hatinya? Adakah orang ketiga di dalam hatinya? Ini adalah bacaan secara general ya teman-teman, tidak akan semuanya resonate, jadi perlu dicatat baik-baik, tidak akan semuanya pas. Jadi tidak juga bisa dijadikan sebagai patokan 100%, tetapi paling tidak ini sebagai referensi. Kalau memang nanti ada energi-energi yang sama, frekuensi yang sama, berarti paling tidak di situ ada semacam gambaran-gambaran yang sekaligus nanti saya berharap menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman. Oke, adakah orang ketiga di dalam hatinya? Jadi mungkin saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kamu sudah memiliki kecurigaan-kecurigaan. Mungkin kamu sudah memiliki perasaan-perasaan yang penuh dengan tanda tanya, dan sementara ini mungkin kamu belum bisa mendapatkan jawaban. Mungkin belum bisa mendapatkan kejelasan-kejelasan, tapi itu sudah membuat kamu nggak tenang. Oke. Nah teman-teman, saya akan shuffle kartu. Oh ya, ini video bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton itu nanti bisa atau tetap berlaku, jadi everlasting. Jadi kapanpun ini akan berlaku. Dan buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, private reading, silahkan kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera di kontak saya, atau di deskripsi bisa kamu lihat kontaknya, atau di pojok kiri atas di sini ada kontak WA yang bisa kamu hubungin. Apapun keperluan kamu, silahkan nanti bisa coba saya bantu untuk reading dan sekaligus konsultasi berikut coachingnya juga ya. Oke. Kita akan lihat adakah orang ketiga di dalam hatinya. Karena mungkin kamu sudah merasakan perubahan-perubahan itu, kecurigaannya sudah ada gitu kan, mungkin ada kabar-kabar burung yang sudah kamu dengar. Kita lihat ada celebration. Ebb and flow. Ancient healing wisdom. Bentar ya. Solitude. Felt. Gak cukup nih, geser lagi. Kamu yang sedang galau, vigilance. Oke, kamu yang sedang galau, sedang penuh dengan tanda tanya terhadap pasangan kamu. Siapa tahu video ini menjawab dan memberikan pencerahan. Oke, kamu sudah berpasangan atau sudah menjalani hubungan ini cukup lama, ya cukup lama. Terus ada sebagian dari kamu juga yang baru PDKT tapi sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kamu. Ada yang janggal, ada yang mengganjal. Atau kamu juga yang saat ini sudah sempat katakanlah melihat bahwa dia itu suka sama kamu, terus kemudian baik sama kamu, tapi juga kadang-kadang baik ya, belum tentu suka. Jadi harus kamu perhatikan bahwa baik tidak selamanya itu adalah suka. Kemudian berkomunikasi juga tidak selamanya itu kemudian sudah membangun komitmen atau sudah membuat komitmen. Jangan hanya karena komunikasi yang baik, intens, terus kemudian dianggap itu sebagai komitmen. Jangan dulu. Kemudian ada kamu yang juga sudah jalanin hubungan ini sudah lama, tapi ternyata
ada sudah mulai perubahan-perubahan. Teman-teman, saya akan melihat di sini lebih jauh lagi. Dari beberapa yang muncul di sini, saya melihat sih memang kamu sekarang harus ada semacam kewaspadaan, di mana hubungan kamu ini sedang naik turun, ya, pasang surut, ebb and flow ocean, pasang surut. Terus sepertinya saya juga melihat bahwa kamu tuh memang harus di healing, ya, harus healing. Harus ada terapi, harus ada coaching, karena saya melihat perasaan kamu sekarang ini sedang naik turun banget, pasang surut banget, ada emosi-emosi negatif yang memang tidak terpecahkan, atau ada sesuatu atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan. Tapi ketika nanti terpecahkan pun, kamu mendengar kabar, dan ternyata kabar itu sesuai dengan dugaan kamu atau kecurigaan kamu, tentu itu akan membuat kamu sakit, dan itu kamu harus siap. Kemudian ada kesendirian, ya. Jadi saya melihat bahwa pasangan kamu saat ini sepertinya sedang menarik diri dari kamu. Tidak terlalu banyak komunikasi, lebih banyak diam atau bahkan menghindar. Sebagian dari kalian diblokir, sebagian dari kalian ada yang di ghosting juga. Blokir terus dia ngeghosting, ada juga sebagian seperti itu. Tapi ada juga yang masih tetap komunikasi, menjalani semua aktivitas sama-sama, tetapi kamu sudah merasakan perubahan-perubahan dari munculnya kecurigaan, terus kesendirian. Itu tadi saya lihat bahwa dia tuh kayak menarik diri. Itu gejala-gejala atau indikasi-indikasi atau tanda-tanda yang saya tangkap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu ini. Jadi saya melihat bahwa dia tuh kayak menarik diri. Tapi juga ada juga teman-teman yang memang dia sekarang ini sedang mencoba untuk menarik diri dan kepengen lebih banyak sendiri. Tidak serta-merta itu ada orang ketiga atau ada hati lain di dalam hatinya, tidak. Tetapi saya akan menangkap lebih jauh lagi, karena di sini ada pasang surut, ya. Memang dia sepertinya, saya melihat bahwa dia kayak ada semacam ini teman-teman, energi yang terbagi, perasaan dia, konsentrasi dia, fokus dia, saya merasakan kayak terbagi, gitu loh. Terbagi, terus kemudian sikap-sikap dia otomatis tidak seperti biasanya, seperti yang kamu lihat, seperti yang kamu rasakan. Ya, jadi pesan alam semesta di sini, kamu harus waspada. Nah, kewaspadaan di sini kamu harus sertai dengan mulailah membangun keikhlasan dan kerelaan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau memang ternyata dia melakukan sebuah pengkhianatan atau ada orang lain di dalam hatinya. Nanti saya akan lihat lebih jauh lagi teman-teman, karena ini baru awal-awal saja, dan saya membaca dari indikasi-indikasi yang muncul di sini, gitu loh. Sehingga saya berharapnya tidak, tapi nanti kita lihat dari energi kartu berikutnya tuh seperti apa. Oke. Nah, di situ saya melihat bahwa dia tuh yang sekarang ini biasanya komunikasinya rutin, gitu kan. Dia kayak sudah mulai memperlambat ngeresponnya juga, ya. Jadi ini proses-proses yang saya lihat dia lakukan. Jadi proses responnya dilambatin, kemudian dia jarang buka WA kamu, terus kemudian komunikasinya juga sudah mulai jarang, ketemunya juga semakin jarang dengan alasan ini itu. Dia alasannya adalah menarik diri, kepengen sibuk di masalah pekerjaan, gitu. Terus kemudian bahkan sebagian dari kamu ada yang diblokir, dan ini aneh, gitu kan? Ada yang aneh. Jadi saya melihat di sini bahwa alasan dia tuh pengen sendiri dan pengen fokus dan kepengen fokus untuk memperbaiki finansial, dan dia fokus ke pekerjaan, gitu. Nah, kalau misalnya ada yang alasannya seperti itu, buat saya itu tidak masuk akal. Karena apa? Yang namanya pasangan, ketika ikatan batin itu masih kuat, otomatis dia tetap harus keep on contact, ya. Butuh dukungan kamu, butuh support kamu, butuh spirit dari kamu juga. Tapi kalau misalnya dia alasannya pekerjaan, pengen fokus, gitu kan, tapi terus kemudian ngeblokir kamu dan kemudian dia menjauh, ini berarti ada sesuatu, something wrong
eh, ada tentu yang nggak beres gitu loh. Energinya saya tangkap bahwa di sini pasti dia sudah mulai mengalami perubahan-perubahan energi, fokusnya nggak ke kamu lagi. Kalau misalnya ada yang seperti itu loh ya, gitu. Jadi kalau dia alasan di pekerjaan, pengen fokus, terus kemudian dia malah ngeblokir kamu atau mulai menjauh, ada yang nggak beres. Oke, saya menangkap lagi. Bukan alasan pekerjaan, tetapi itu tadi seperti yang saya kasih gambaran. Dia mengurangi frekuensi komunikasi, mengurangi frekuensi untuk ketemuan, memperlambat balas-balas chat kamu, belum ngeblokir gitu kan. Terus dia agak-agak sedikit jarang online, atau online tapi dia nggak langsung respon kamu. Ini nyebelin. Ini paling nyebelin gitu kan, nyebelin banget. Online gitu kan, tapi WA kamu nggak dibuka-buka, bahkan nggak direspon, belum direspon dengan waktu yang lama. Ini kalau peristiwanya seperti ini atau tanda-tandanya seperti ini, berarti dia mulai mengalami penurunan energi ke kamu. Nah, mengalami penurunan energi, mengalami konsentrasi dan fokus yang berubah dari kamu, ini otomatis ada pergeseran rasa. Nah, pergeseran rasa ini harus kita cek nih, gitu kan? Karena apa? Jenuh, bosan, atau ngerasa bahwa kamu ternyata bukan tipe dia, atau ternyata kamu bukan ekspektasi, enggak sesuai ekspektasi dia juga bisa, gitu loh. Ternyata kamu yang mungkin kamu dianggap lebay, kamu dianggap nggak banget gitu kan dengan segala sesuatu dan kebiasaan kamu, dengan karakter kamu dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada banyak sih teman-teman gejala-gejala atau kok gejala kayak penyakit. Maksudnya tanda-tanda yang terjadi di hubungan-hubungan seperti ini. Tapi saya mencoba melihat dari beberapa energi yang saya tangkap, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi yang tiba-tiba langsung menghilang juga ada gitu. Tiba-tiba langsung hilang gitu kan, bahkan langsung blokir. Ini juga nggak beres gitu loh, nggak beres. Nanti saya akan lihat lagi teman-teman energinya lebih jauh itu seperti apa, karena saya kepengen teman-teman juga semakin bisa merasakan sesuatu yang nantinya bisa bisa kita tangkap juga. Oke. Kita lihat lebih jauh lagi teman-teman, kita lihat lebih dalam lagi. Temanya adalah, adakah orang ketiga di dalam hatinya? Kenapa dia berubah, kenapa dia nge-ghosting, kenapa dia menjauh, kenapa dia menghilang gitu kan. Ada Nine of Cups, ada Nine of Sword, Nine of Sword, ada Three of Pentacles, ada Queen of Sword, Eight of Wands, Ace of Sword. Oke, teman-teman, tanda-tanda indikasi tadi sudah saya sampaikan. Saya ngelihatnya di sini sebagian tidak ada atau tidak ada orang ketiga. Sebagian seperti itu dari kartu di sini. Tapi nanti saya akan keluarin kartu lagi ya. Jadi saya keluarin tarot lagi, saya melihat lagi lebih dalam. Karena dari jejeran kartu di sini saya melihatnya sih sejauh ini cukup bagus. Artinya bagus bukan karena ada orang ketiga. Gini, saya melihatnya lebih kepada satu, ada kejenuhan. Ya, ada yang memang jenuh. Jadi kan udah lama gitu kan, mungkin stuck hubungannya gitu-gitu aja. Terus kemudian ada yang memang ngerasa bahwa lo ternyata bukan ekspektasi gue, lo ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gue.
kamu terlalu ini, terlalu ini, terlalu ini gitu kan. Jadi ada banyak yang ternyata tidak cocok. Ya, di situ kemudian dia menarik diri. Dia mau mengatakan bahwa kita selesai, kita putus. Dia lebih kepengen menjaga perasaan kamu agar tidak terluka secara langsung ya itu. Nah di sini berarti kamu dibutuhkan kepekaan dan kesadaran diri sehingga kamu tidak terus-terusan melakukan pengejaran atau apa semacam itu. Ya sudah, kalau misalnya memang energinya ternyata sudah tidak terkoneksi lagi atau energinya sudah geser, ya saya pikir harus di stop dan berhenti dan tidak usah dilanjutkan. Oke, dari deretan kartu yang kedua, dari tarot kedua di sini, baris kedua di sini, saya melihatnya sih memang tidak ada atau belum ada indikasi orang ketiga seperti yang ada di judul ya. Apakah atau adakah orang ketiga di dalam hatinya? Tetapi kita masih melihat lagi nanti di kartu tarot yang berikutnya. Saya akan coba untuk keluarin lagi. Tapi saya mencoba membaca lagi. Jadi ada kecenderungan kenapa dia sekarang berubah. Jadi saya melihatnya lebih ke ada semacam pergeseran rasa atau pergeseran energi, sehingga dia ngerasa bahwa kamu bukan tipe dia, kamu bukan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga dia menarik diri atau ghosting. Nah, tetapi untuk yang ghosting di sini, saya melihat memang ada kecenderungan atau ada energi orang ketiga. Artinya ini catat ya baik-baik teman-teman, bahwa kalau yang yang ngeghosting sampai ngeblokir segala macam, saya melihatnya sih ada indikasi orang ketiga. Dengan catatan kalau dia ghosting atau menghilang, kemudian dia blokir WA kamu atau semua akses ditutup, berarti ada indikasi dia memiliki orang ketiga. Karena di sini saya melihatnya kenapa dia ngeblokir segala macam, karena dia kepengen istilahnya aman di hubungannya, di hubungan baru dia atau bersama orang yang sekarang ini dekat sama dia. Saya melihat memang ada pergeseran rasa. Jadi teman-teman boleh dibedakan. Jadi beberapa tadi saya tidak melihat adanya orang ketiga karena memang ada sebagian yang ngerasa bukan ekspektasinya, nggak cocok dan sebagainya, atau ada pergeseran rasa. Ingat ya teman-teman bahwa energi itu tidak bisa hilang, dia hanya berpindah ya. Energi itu hanya berubah-berubah, berpindah, tapi tidak akan hilang. Jadi ada beberapa poin ya. Nah, yang saya tadi sampaikan terakhir adalah untuk yang ghosting sama blokir atau menghilang, nggak ada kejelasan, itu kebaca di sini ada energi orang ketiga. Dia ada dua kemungkinan yang saya lihat di sini. Dia memang sebetulnya belum selesai dengan masalahnya dia, lalu ketemu kamu dan ada kedekatan. Artinya dia ada semacam konflik di dalam dirinya, atau ada sesuatu atau hubungan yang masih belum selesai dan kemudian akhirnya dia kembali lagi dengan hubungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat dia sudah sama kamu, dia bertemu dengan orang baru yang ternyata jauh lebih menarik perhatian dia, sehingga dia mengalami pergeseran rasa dari kamu terus kemudian geser ke dia. Itu yang saya lihat. Kita akan lihat lebih dalam lagi teman-teman, supaya yang kita dapatkan, informasi yang kita gali bisa lebih luas, lebih dalam lagi, dan setidaknya saya berharap ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman, lalu bisa menjadi sebuah langkah-langkah atau pertimbangan-pertimbangan untuk membuat keputusan berikutnya. Ada energi negatif yang menyertai hubungan kalian, itu yang saya rasakan dan yang saya tangkap seperti itu. Ada The Chariot, ada The Magician. Adakah orang ketiga di dalam hatinya? Oke.
Dari kombinasi kartu kelima, 5 kartu yang di baris ketiga atau baris terakhir ini, baris paling bawah, ada energi yang menyertai energi yang memang kurang bagus di dalamnya. Dan saya melihatnya adalah dia ada kecenderungan memang bergeser rasa dan tertarik pada orang lain. Gitu. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua kemungkinan, ya. Ada sebagian dari kalian itu, dia itu, jadi sebagian dari kalian, permasalahannya gini, pasangan kamu itu masih ada kaitannya dengan masa lalu dia, masih ada urusan-urusan dengan orang di masa lalu dia, sehingga dia kayak semacam belum selesai, belum beres. Perkara nanti dia kemudian balik lagi sama orang yang lama atau tidak, itu belum pasti, ya. Jadi masih ada dua kemungkinan lagi. Tapi dari kasus ini atau dari masalah ini saya mengelompokkan menjadi dua. Yang satu belum beres dan dia masih harus selesaiin. Mungkin dia menarik diri dan kemudian dia harus selesaiin dengan dia. Itu kan. Nah, artinya apa? Dia butuh konsentrasi karena di sini ada kartu tadi yang mengatakan bahwa dia butuh sendiri. Dia memerlukan kesendirian, membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di situ berarti ada semacam kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa kamu tunggu kalau kasus dan permasalahannya seperti itu. Artinya mungkin kamu bertanya, terus gue perlu nunggu gak nih Mas Damar, gitu kan? Ada kemungkinan kesempatan itu masih ada, ya, jika itu berhubungan dengan orang di masa lalunya, karena bisa jadi dia selesaikan dulu dengan orang masa lalu. Tapi selalu, ya, dalam kehidupan ini selalu ada dua kemungkinan. Kalau dia memang selesai, berarti dia tidak lagi sama orang yang lama atau orang yang ada di masa lalunya, dan bisa jadi kemungkinan balik lagi sama kamu. Tapi kemungkinan kedua juga tetap ada, bahwa dia balikan lagi sama dia dan otomatis tidak akan lagi kembali sama kamu. Nah, ini semua kan juga harus dipantau, harus dilihat, gitu kan. Artinya kalau misalnya kamu masih kepengen menunggu atau tidak, ya boleh ditunggu dulu, siapa tahu nanti dia kembali lagi. Terus kalau kemungkinan yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika dia sudah bertemu dengan orang baru, kalau yang kedua saya melihatnya sih dia ketemu dengan orang baru di saat sudah ada kamu, di saat sudah menjalin hubungan sama kamu. Nah, segala sesuatunya, sepertinya energinya dia ketarik kepada dia. Maka dia dengan berbagai alasan, dia mencoba menjauh dari kamu dan menarik diri. Sampai kemudian, ya itu tadi, diawali dengan slow respon, gitu kan, responnya terlalu lambat, dilambat-lambatin, ya, pagi di WA, siang baru dibalas, atau bahkan sore sampai malam, atau bahkan baru besoknya dibalas. Nah, itu udah indikasi-indikasi nggak bener, gitu kan. Terus kemudian dia menarik diri, bahkan ada yang sampai diblokir, ada yang sampai ngeghosting. Itu bisa dipastikan tidak akan kembali lagi, atau kemungkinan besarnya tidak akan kembali lagi. Jadi kalau kamu misalnya mau ditunggu atau tidak, saya pikir nggak usah. Kemudian dari sini ada semacam pengaruh-pengaruh dari energi negatif dalam hal ini, ya, karena ada sesuatu yang menarik dia untuk jadi tidak konsen lagi ke kamu, perasaannya tidak lagi ke kamu tapi geser. Kemudian dia akan memulai sesuatu yang baru, gitu loh. Dia memulai sesuatu yang baru, tapi di sini lebih banyak tidak dengan kamu, gitu ya. Jadi yang kedua, ya, yang kedua tidak lagi sama kamu, tapi dia lebih ke pilihannya dia dengan orang yang baru ketemu tadi. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman saat ini sedang merasakan kebingungan, kegalauan, kekacauan di dalam pikiran kamu, terus kemudian kamu ngerasa digantung, saatnya kamu harus ambil keputusan. Nah, keputusan itu tidak harus dibuat menunggu dia. Kalau memang dia sudah hilang kontak, ngeghosting, blokir kamu, terus kemudian perlakuannya sudah tidak enak lagi buat kamu, saya pikir ini bukan sesuatu yang harus kamu tunggu. Memang teman-teman, untuk memutuskan sesuatu itu tidak mudah, karena apa? Di situ sudah ada terjadi ikatan batin atau bawah sadar kamu sudah memiliki program tentang dia, ya. Ada banyak kenangan yang sudah kamu ciptakan. Nah, semua itu tersimpan di pikiran bawah sadar kamu. Dan saya paham betul bahwa di situasi seperti ini tidak akan mudah untuk melupakannya begitu saja. Maka saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah berpikir untuk melupakan seseorang atau sesuatu, karena itu tidak akan pernah bisa, ya, selama kamu pikirannya sehat, selama tidak terjadi hilang ingatan, lupa ingatan, amnesia dan sebagainya. Nah, di situ tidak akan pernah terjadi. Maka melupakan itu bukan satu solusi, gitu loh. Yang harus kamu lakukan adalah
menyadari bahwa ini kenyataan sedang terjadi, ya, menyadari bahwa dia berubah, menyadari bahwa lu harus hidup lagi, maksudnya harus melanjutkan hidup dan harus bahagia. Yang kedua adalah apa? Menerima, gitu loh. Menerima, ya sudahlah, kalau memang sudah tidak bisa dikembalikan lagi, mau apa? Hidup hanya sekali. Jadi harus memberikan sugesti-sugesti positif ke dalam diri kamu sendiri, atau semacam self-talk, meskipun itu tidak mudah, ya karena memang butuh proses. Terjadinya program di pikiran bawah sadar kamu itu kan melalui proses pengulangan, ya kan? Terulang. Sama seperti prinsipnya bahwa makhluk hidup itu, manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tercipta oleh kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan dari sejak kecil, dari sejak lahir sampai sekarang. Bayangkan, berarti program itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian untuk dihilangkan begitu saja, nggak mudah, sulit. Semua butuh proses, ya, tetapi bisa. Makanya ada yang kita sebut dengan terapi-terapi, hipnoterapi, healing terapi, dan sebagainya. Termasuk saya memasukkan konsep dan metode bahwa kartu tarot ini atau permainan tarot ini bisa juga dijadikan sebagai healing. Maka di deskripsi saya tulis juga, ini selain tarot reading, ya, di situ ada juga tarot healing, tarot for healing, dan ada juga tarot psikologis. Jadi semuanya berhubungan dengan apa yang kamu rasakan, kejiwaan dan pikiran kamu. Jadi intinya, ya kalau kamu ngerasa bahwa kamu sudah tersiksa, dia sudah nggak lagi care sama kamu, dia udah nggak lagi peduli sama kamu, dia udah nggak lagi cinta sama kamu dan sebagainya, berarti tidak ada lagi yang harus ditunggu. Saya pikir seperti itu. Karena buang waktu, hidup hanya sekali. Kalau bukan kamu sendiri yang membahagiakan, siapa lagi? Kalau bukan kamu sendiri yang membuat keputusan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Intinya seperti itu, teman-teman. Dan ini bersifat general banget, ya, jadi tidak akan semuanya resonate, tapi mudah-mudahan yang resonate ini bisa memberikan wacana, gambaran, solusi, saran, dan pencerahan. Setidaknya kamu melakukan coaching secara general di video ini. Oke? Baik, teman-teman, apabila mungkin kamu membutuhkan personal reading atau konsultasi secara pribadi, silahkan kamu bisa lihat kontak saya di deskripsi atau chat di nomor yang tertera di sini. Dan kamu langsung terhubung dengan saya, nanti akan melakukan private reading, boleh ke konsultasi dan sebagainya, silahkan. Dan teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bisa dikomentari, di like, komentar, dan juga subscribe, ya. Yang komentar silahkan mungkin punya ide dan usulan apa, tetapi insya Allah saya akan mengangkat tema-tema yang bisa menghasilkan sebuah manfaat dan coaching yang luar biasa buat teman-teman yang membutuhkan. Oke? Teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah, berlimpah, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.